Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Arfi Damayanti dengan NIM 2520004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pendidikan luar sekolah atau pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan luar biasa. Menurut Sujana, program pendidikan luar sekolah dapat diartikan sebagai kegiatan yang disusun secara terencana dan memiliki tujuan, sasaran, isi, dan jenis kegiatan, pelaksanaan kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat-alat, biaya, dan sumber-sumber pendukung lainnya. Unsur-unsur program pendidikan luar sekolah menurut 10 patokan pendidikan masyarakat terdiri atas kelompok belajar, tujuan belajar, warga belajar, sumber belajar, sarana belajar, pamong belajar, ragi belajar, panti belajar, dana belajar, dan hasil belajar. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan luar sekolah. Fungsi pendidikan luar sekolah ada 3. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan luar sekolah sebagai substitusi pendidikan sekolah. Substitusi atau pengganti mengandung arti bahwa pendidikan luar sekolah sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik yang karena berbagai alasan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah. Materi pelajaran yang diberikan adalah sama dengan yang diberikan di pendidikan persekolahan. Sebagai contohnya yaitu pendidikan kesetaraan yaitu paket A setara dengan SD untuk anak usia 7-17 tahun, paket B setara bagi anak usia 13-15 tahun, dan paket C setara dengan SLTP bagi remaja usia SLTA. Setelah peserta didik menamatkan studinya dan lulus ujian akhir, mereka akan memperoleh ijazah yang setara dengan SD, SLTP, dan SLTA. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pendidikan luar sekolah sebagai komplemen pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai komplemen yaitu pendidikan yang materinya melengkapi apa yang diperoleh di bangku sekolah. Ada beberapa alasan sehingga materi pendidikan persekolahan harus dilengkapi pada pendidikan luar sekolah. Pertama yaitu karena tidak semua hal yang dibutuhkan peserta didik dapat menempuh perkembangan fisik dan psikisnya dapat dituangkan dalam kurikulum sekolah. Kedua yaitu memang ada kegiatan-kegiatan atau pengalaman belajar tertentu yang tidak bisa diajarkan di sekolah. Misalnya seperti olahraga, belajar bahasa asing di SD, dan sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan sekolah. Artinya yaitu pendidikan luar sekolah sebagai suplemen berarti kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang diajarkan di sekolah. Sasaran populasi pendidikan luar sekolah sebagai suplemen adalah anak-anak, remaja, pemuda, atau orang dewasa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah tertentu, yaitu SD sampai dengan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan luar sekolah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah Bab 2 Tujuan Pasal 2 yaitu yang pertama melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Yang kedua yaitu membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan ke tingkat dan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Adapun faktor pendorong perkembangan pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu semakin banyaknya jumlah angkatan muda yang tidak dapat melanjutkan sekolah. Seperti halnya karena masalah ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu lapangan kerja khusus sektor swasta mengalami perkembangan cukup pesat dan lebih dibandingkan perkembangan sektor pemerintah.
Adapun untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, adapun program-program pendidikan non formal yang disetarakan dengan pendidikan formal. Contohnya kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pendidikan non formal. Yang pertama, pendidikan berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, guru adalah fasilitator yang diperlukan. Ketiga, tidak adanya pembatasan usia. Keempat, materi pelajaran praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis. Yang kelima, waktu pendidikan singkat dan padat materi. Yang keenam, memiliki kemanajemen yang terpadu dan terarah. Yang terakhir yaitu pembelajaran bertujuan membekali peserta dengan keterampilan khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.